Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bisa belajar bersama dalam perkuliahan dengan mata kuliah materi PAI, MTS dan MA. Jadi sebetulnya materi PAI, MTS, MA ini prosesnya adalah analisis. Bagaimana kita menganalisis materi pembelajaran PAI yang ada di MTS dan MA. Jadi PAI ini meliputi fikih, Al-Quran, hadis, akidah akhlak, SKI. Itu. Jadi bahasa Arab itu sekarang tidak dimasukkan dalam kategori materi PAI, tapi lebih kepada bahasa gitu. Jadi nanti yang akan kita bahas masalah bagaimana mahasiswa mampu menganalisis materi pembelajaran PAI yang ada di MTS dan MA. Tentunya nanti harus mencari bahan terlebih dahulu, yaitu pertama nanti disiapkan PMA, Peraturan Menteri Agama nomor berapa itu nanti tahun 2019. Kemudian juga banyak mendownload perangkat pembelajaran, dan juga nanti mengkaji buku-buku PAI yang ada di madrasah, mulai dari fikih, SKI, kemudian akidah akhlak, dan Al-Quran hadis. Jadi komponen PAI hanya itu. Kemudian nanti dianalisis mulai dari jam pelajaran itu satu kali pertemuan berapa jam, kemudian metode pembelajaran yang dipakai apa begitu. Kalau Quran hadis itu metode pembelajaran yang sesuai itu yang dipakai apa. Kemudian materinya sudah pas apa belum. Jadi sebetulnya menganalisis perangkat pembelajaran itu menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing atau madrasah masing-masing begitu. Jadi sebetulnya perangkat pembelajaran itu tidak harus sama, tapi harus juga berbeda sesuai dengan kondisi di sekolah atau di madrasah. Karena kebiasaan dari guru-guru kita ini lebih pada menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah jadi, hanya mengedit nama gitu, kira-kira mengedit sekolah dan seterusnya. Namun substansi atau isinya biasanya tidak banyak dikaji gitu. Jadi kalau saya ingat waktu saya kuliah S2 di Pasca Unra dan Fatah, masalahnya apa? Masalahnya adalah mentalitas guru. Artinya kemauan guru tidak ada untuk lebih merangkai, menyusun perangkat pembelajaran secara mandiri. Biasanya hanya mengadopsi dari perangkat kawan lain, kemudian hanya dirubah isi alamat sekolah, nama guru yang mengajar, dan hal-hal itu saja. Namun substansinya tidak diedit atau tidak dirubah gitu. Nah, kemudian mahasiswa dalam hal ini harus kritis menganalisis materi pembelajaran yang ada di madrasah. Ya, jadi mata kuliah ini materi PAI, sebetulnya itu analisis materi PAI di MTS dan MA. Karena nanti ada mata kuliah barangkali ya, analisis materi PAI di SMP dan SMA.
gitu. Jadi substansinya sama, karena MTS ini biasanya lebih bahasanya lebih dalam, lebih luas daripada PAI yang di SMP dan SMA. Kemudian nanti skema perkuliahan seperti biasa, membuat makalah. Saya kira nanti makalahnya kelompok saja ya, karena ini jumlahnya kemarin saya dapat konfirmasi ada 12, jadi nanti cukup 6 kelompok saja, sehingga menjadi 6 makalah. Nanti masalah pokok-pokok pembahasan nanti akan saya sampaikan, akan saya bagi ke rekan-rekan mahasiswa. Contohnya begini, Bapak ngasih contoh ya. Misalnya Al-Quran Hadis, mata pelajaran Al-Quran Hadis di mana? Di MTS. Itu materinya tentang dasar pengenalan tajwid misalnya. Kemudian hadis-hadis yang dasar. Itu yang pertama adalah mengacu kepada Permenak atau KMA. Ya, jadi Peraturan Menteri Agama tahun 2019 terbaru mengenai implementasi kurikulum. Dan ini menarik, di musim corona COVID-19 ini menarik. Jadi menganalisisnya adalah materi PAI pembelajaran di musim pandemi. Nah, ini menarik sekali. Jadi nanti perangkat pembelajarannya dianalisa, kemudian dikasih pembahasan daring begitu. Kemudian metode pembelajarannya bagaimana. Mungkin yang sering dipakai itu ya biasanya hampir sama saat kita kuliah, melalui grup WhatsApp. Kemudian kalau yang sudah sinyalnya bagus melalui Zoom meeting atau menggunakan Google Classroom. Ini metode pembelajarannya pakai itu. Kemudian penugasan baik itu secara tertulis maupun secara lisan yang bisa dikirim melalui video. Jadi ini banyak sekali bahan-bahan analisis yang bisa dilakukan saat pembelajaran musim pandemi seperti ini. Nah, jadi itu nanti silahkan rekan-rekan mahasiswa mengkaji, nanti ya ada di dalam SAP dan RPS yang sudah saya bagi itu ada ya. Jadi KMA Peraturan Menteri Agama nomor berapa itu nanti dicari di situ, tahun 2019. Itu merupakan pengembangan implementasi kurikulum 2013. Karena kurikulum 2013 ini sering mengalami perubahan-perubahan, penyempurnaan bahasa bagusnya begitu. Nah, sehingga dari penyempurnaan ini, dari awal diterbitkannya kurikulum 2013, awal diimplementasikannya kurikulum 2013, tentunya ada perbaikan-perbaikan. Sehingga ada penyempurnaan tahun 2017, penyempurnaan tahun 2018 dan 2019. Jadi itulah kurikulum. Jadi semakin semakin lama ini kurikulum harus berubah karena mengikuti perubahan dinamika yang ada. Jadi kurikulum 2013 ini lebih kepada penekan kepada IT ya, pembelajaran kepada kemampuan siswa, kompetensi siswa, kemudian bagaimana memanfaatkan siswa terhadap IT, sehingga sangat menunjang sekali dalam proses pembelajaran siswa. Demikian itu yang bisa kita bahas pada minggu kali ini. Nanti akan kita bahas materi selanjutnya terkait masalah penyusunan makalah. Nanti masing-masing kelompok makalah harus menyampaikan mempresentasikan hasil makalahnya atau
hasil nulisnya, kemudian dibahas. Biasanya kalau makalah pada saat itu lebih penyempurnaan terhadap penulisan ya. Jadi setiap penulisan makalah dari sekarang silakan diperbaiki. Nanti kalau ketika nulis makalah sudah terbiasa rapi, nanti saat penulisan skripsi akan rapi juga. Kalau penulisan makalah tidak rapi, biasa tidak sesuai dengan EYD ya, atau sistematika penulisan, maka biasanya saat penulisan skripsi ya sama ya. Contoh setelah koma nggak ada spasi lah, itu seperti itu sering terjadi. Jadi demikian yang bisa disampaikan. Silahkan kalau ada yang mau tanya melalui inbox boleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.